السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Hadis ketiga dalam bab ini, dalam bab ma jaa min at-taghlid fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Hadis ketiga dari bab kerasnya larangan Rasulullah SAW terhadap yang beribadah kepada Allah di kuburan orang saleh, apalagi menyembahnya. Qala al-musannif rahimahullah wali Muslim, dan dalam riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabla an yamuta bi khamsin. Dalam riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qabla mautihi bi khamsin, sebelum matinya 5. Tidak disebutkan 5 apa, 5 saat atau 5 menit atau 5 apa. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti akan dibahas insyaallah. Sebelum wafatnya, beliau berkata, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan di antara kalian sebagai khalil, teman yang dicintai dengan khullah, sering diterjemahkan kekasih. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Rasulullah SAW menyatakan, aku tidak mengambil khalil dari kalian, dari manusia. Karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila. Kalau aku menjadikan dari makhluk seorang khalil. Kalau aku mengambil dari manusia seorang khalil. Niscaya aku akan mengambil Abu Bakrin khalila. Niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka kalian jangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena aku melarang kalian dari yang demikian. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama tentang masalah khullah. Aku tidak mengambil khalil dari manusia. Karena Allah menjadikan aku sebagai khalilnya. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Dan kalaupun aku akan menjadikan seorang khalil dari manusia, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku. Itu yang pertama. Permasalahan kedua, Nabi menyatakan, inna min man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang dulu sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka kalian jangan menjadikan kuburan nabi kalian sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Aku melarang kalian dari yang demikian. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Berarti di sini adalah larangan terakhir. Dari mana tahunya? Karena sebelum wafatnya. 5 saat sebelum wafatnya. Beberapa saat sebelum wafatnya, beliau alaihissalatu wassalam berpesan, aku melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dalam hadis lain, kuburanku sebagai tempat ibadah. Dalam hadis ini, kuburan manapun tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh larangan ini bukan hanya 2 yang sudah kita baca pada sesi pertama tadi. Dua-duanya Bukhari Muslim. Ternyata masih ada hadis Muslim. Yang pertama dari Ummu Salamah. Yang kedua dari Aisyah. Yang ketiga dari Jundub ibn Abdullah. Artinya bukan hanya dari satu sahabat atau satu sahabiyah. Tapi dari beberapa sahabat. Yang menunjukkan bahwa dalil ini sangat qat'i. Qat'iyyut thubut. Wa qat'iyyud dilalah. Qat'i, tegas sahihnya dan tegas pula pendalilannya. Bukan ajaran Wahabi, bukan ajaran Taimi, bukan ajaran fulan wa allan. Ini ajaran Rasulullah SAW. Enggak perlu kita berpanjang lebar, enggak perlu kita mensyarah, kita sebutkan saja 3 hadis ini dengan terjemahannya cukup. Seorang muslim pasti akan berkata, benar, saya harus mengikutinya. Ini ucapan Rasulullah yang sahih dan sangat jelas. Kalau saja hatinya bersih, kalau saja lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid, kalau saja dia punya hati, mau mendengar, mau memahami, maka niscaya dia akan bisa menerima kebenaran ini. Hanya saja seringkali hawa nafsu menutupi pandangannya.
Hawa nafsu menutupi telinganya. Hawa nafsu menutupi hatinya. Sehingga dia baca seakan-akan tidak baca. Dia mendengar seakan-akan tidak mendengar. Kalaupun terdengar, kalaupun terbaca, hatinya tidak mau memahami. Tidak peduli. Pokoknya saya nggak tahu. Loh ini hadis, pokoknya saya nggak mau urusan dengan hadis ini. Loh ini hadis sahih. Itu hadis Wahabi. Habis. Wassalam. Mau dengan apa? Mau dengan apa berbicara kalau dengan hujjah tidak mendengar, tidak mau tunduk. Ini barakallahu fikum fi qulubihim syai'. Berarti dalam hatinya ada sesuatu yang dikatakan dengan zaig. Alladzina fi qulubihim zaig. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kita lihat syarahnya satu persatu dari para ulama. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك. Nabi SAW melarang. Faqad naha anhu fi akhir hayatih. Nabi sudah melarang di akhir hidupnya. Berarti jangan bilang bahwa ini mungkin mansukh. Terbatalkan dengan hadis yang lebih sahih. Nasikh dan mansukh harus melihat sejarah tarikh perjalanan hidup Rasulullah. Dan harus lihat kapan disebutnya hadis tersebut. Hadis yang belakangan membatalkan hadis yang lebih dulu kalau memang bertentangan. Dan itu pun alternatif terakhir kalau tidak bisa dijamakkan antara dua hadis yang kelihatannya bertentangan. Kelihatannya. Karena kadang-kadang dua hadis kelihatannya bertentangan, ternyata bisa diakurkan oleh para ulama. Ini tidak bertentangan. Ini masalah ini, yang ini masalah itu. Ini kalau demikian, ini kalau demikian. Bisa diakurkan. Itu namanya jam'u bainal haditsain. Mengumpulkan dua hadis. Allahumma illa an yakun, sama atau sayang sekali kalau tidak bisa dijamakkan, baru kita bicara mungkin yang ini nasikh, yang ini mansukh. Kata Nabi ini tidak boleh. Tapi di sini Nabi menyatakan silakan kerjakanlah. Kok bertentangan? Berusaha untuk jamakan. Mungkin bagi Nabi tidak boleh, bagi orang lain boleh, atau mungkin ternyata tidak bisa. Nah, yumkin al-jama', tidak memungkinkan jama', baru lihat sejarah. Kapan ini diucapkan, kapan ini diucapkan. Atau lihat lafaz hadisnya, mungkin ada kalimat dulu aku larang, sekarang silahkan, maka itu berarti mansukh. Seperti larangan ziarah kubur. Dulu pernah dilarang ziarah kubur. Tapi kemudian Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Dulu aku larang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarahilah, karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Baik, berarti yang dulu larangan mansukh, sekarang diizinkan. Baik, sekarang masalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat sujud, tempat sholat, tempat zikir, tempat qiraatul Quran ila akhirih. Nabi melarangnya kapan? Oh, itu mansukh. Bagaimana mungkin dimansukhkan? Mana hadis yang memansukhkan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, mana hadis yang membatalkan? Tidak akan mereka dapatkan. Enggak akan mereka dapatkan hadis yang terbalik dengan hadis ini. Silahkan ramaikan kuburan, atau silahkan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Beribadahlah di kuburan. Bacakanlah surat-surat Al-Quran dalam kuburan. Atau ini atau itu. Apa ada? Lan yajid. Tidak akan didapati. Baik. Pertanyaan kedua. In wajad. Kalau mereka dapati yang seakan-akan ini nyuruh. Bacakanlah surat Al-Baqarah di kuburan. Bacakanlah ayat kursi di kuburan. Atau bacakanlah surat ini dan surat itu. Surat Yasin misalnya. Baik, kita tanya dengan pertanyaan yang kedua.
Apakah hadis itu sahih? Baik. Kalau ternyata sahih, kalau dhaif sudah selesai permasalahan. Oh ternyata dhaif selesai, tidak jadi hujjah. Tapi ternyata sahih, baru bertanya kapan Rasulullah SAW membolehkan. Oh waktu ini, waktu itu. Yang terakhir yang mana? Barangkali yang ini yang nasih, ini yang mansuh. Enggak bisa menyatakan yang melarang itu mansuh. Enggak bisa. Karena yang melarang itu justru ketika Nabi di akhir hidupnya. Hadis yang kedua tadi, Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut, menutup wajahnya, kemudian membuka kembali dan menyatakan la'anallahu al-yahud. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sekarang hadis Jundub bin Abdillah juga dikatakan qabla mautihi bi khamsin. Sebelum wafatnya. 5 saat sebelum wafatnya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Juga dikatakan dengan kalimat sebelum wafatnya, berakhir di akhir hidupnya. Berarti Nabi melarang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu di akhir hidupnya. Maka kalaupun ada dalil yang sebaliknya, kita akan katakan terbatalkan dengan hadis ini. Mansukh dengan hadis ini. Thumma innahu la'ana wa huwa siyaq man fa'alahu. Wa huwa siyaq man la'anahu. Ditambah juga Nabi melaknat. La'anallah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Berarti keras sekali larangannya. Wassalatu indaha min dzalik. Dan salat di kuburan termasuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu ada 2 jenis. Ada menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan membangun tempat ibadah, membangun masjid, kuburan untuk mengenang kuburan Syekh Maulana Fulan ibni Fulan, bangun masjid. Untuk memuliakan beliau, bangun masjid. Untuk memuliakan si Fulan, bangun masjid. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu menjadikan kuburan sebagai masjid dengan hakikatan, hakikian. Yang kedua, menjadikan kuburan sebagai masjid ma'nawiyan. Bukan hakikian tetapi ma'nawiyan. Bagaimana yang ma'nawiyan? Memang tidak dibangun masjid, tidak dibangun tempat ibadah, tetapi difungsikan dengan fungsi masjid. Yaitu dijadikan tempat sholat, tempat ibadah, tempat baca Quran, tempat zikir. Berarti dia menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, walaupun tidak ada bangunannya. Yang pertama dan kedua sama, membangun atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dua-duanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Fala tattakhidul qubura masajid. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Wassalatu indaha min dzalik. Maka salat di kuburan termasuk di dalamnya. Kecuali salat yang enggak ada sujudnya. Kecuali salat yang enggak ada rukuknya. Salat apa itu? Salat jenazah. Salat jenazah. Rasulullah SAW pernah kehilangan seseorang. Kemana dia? Sudah wafat. Ya Rasul, wahai ya Rasulullah, dia telah wafat ketika itu. Kalian salatkan, sudah kami salatkan. Kenapa enggak beritahu aku? Di mana kuburannya? Datangi kuburannya, Rasulullah salatkan dia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah salat di kuburan, tetapi tidak ada rukunya, enggak ada sujudnya, alias salat jenazah. Ini kekecualian. Selebihnya dilarang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa huwa ma'na qawliha khusyiya an yattakhid masjidan atau khasyiya an yuttakhad masjidan. Dan ini makna dari hadis yang sebelumnya. Dikhawatirkan akan dijadikan sebagai masjid. Yani dikhawatirkan akan dijadikan tempat ibadah. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan.
Karena tidak mungkin para sahabat membangun masjid di kuburan Nabi. Tidak mungkin. Mengapa? Kuburannya di dalam kamar. Bagaimana membangun masjid di dalam kamar? Sehingga jelas maksudnya adalah memfungsikan sebagai fungsi masjid. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Semua tempat yang dikerjakan salat di sana, maka tempat itu dikatakan masjid. Walaupun tanah lapang kamu pakai salat, maka tempat itu dikatakan masjid. Padang rumput kamu pakai salat, kamu dikatakan masjid. Dimanapun dipakai salat dikatakan masjid lughatan secara bahasa. Bukan secara istilah. Kalau secara istilah sudah jelas tempat yang khusus diwakafkan ila akhir. Barakallahu fikum. Berarti yang namanya masjid lughatan secara bahasa adalah semua tempat yang dipakai salat adalah masjid. Maka kalau engkau salat di kuburan, berarti engkau menjadikan kuburan sebagai masjid. Mau bukti, mau dalil. Hadis Rasulullah SAW. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Apa yang pertama? Ju'ilat liyal ardu masjidan. Hadis fi sahihain. Hadis sahih dalam riwayat yang sahih dalam kitab sahih. Disebutkan dengan kalimat ju'ilat liyal ardu masjidan. Dijadikan untukku bumi seluruhnya sebagai masjid. Baik. Maka ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun yang terkena waktu salat, maka hendaklah salat dimanapun dia. Nabi pernah salat di atas tanah. Nabi pernah salat di atas hamparan. Bahkan Nabi pernah pada malam Lailatul Qadar salat di atas becek-becek. Artinya tanah yang basah, yang sampai jidatnya basah kena air, karena hujan. Boleh. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Tayyib, kalau dikatakan ardu masjidan, dijadikan bumi sebagai masjid, apakah bumi ini semua masjid? Bangunan masjid? Bukan. Artinya semua bumi boleh dipakai masjid. Dan ini salah satu yang dipakai oleh mereka untuk menyatakan sholat di mana saja, di kuburan juga boleh, karena dijadikan bumi seluruhnya sebagai masjid. Nah, bagaimana jawaban kalian? Apa bertentangan? Baik, ada sekian banyak cara menjamak. Kalaupun tidak bisa dijamak, bagaimana kita lakukan? Nasikh dan mansukh. Mana yang terakhir? Yang terakhir larangan. Baik, sudah terjawab tadi sebelum ada pertanyaan. Sebelum ada pembahasan ini, sudah kita jawab bahwa kaidah para ulama, kalau ada 2 hadis yang kelihatannya bertentangan, maka dijamak, diakurkan supaya akur. Kalau ternyata tidak bisa, maka yang belakangan memansuhkan yang lebih dulu. Karena memang dalam Quran dan Sunnah ada nasikh dan mansukh. Allah katakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apa yang kami mansuhkan dan apa yang kami lupakan, kami akan ganti dengan yang lebih baik atau sama. Baik, barakallahu fikum. Jawaban lain bahwa ternyata tidak perlu kita berbicara nasikh dan mansukh. Tidak ada yang dimansuhkan, dua-duanya mahfuz, terjaga riwayatnya dan masih dipakai sampai hari ini. Karena mudah sekali mengakurkannya, yaitu kekecualian. Ju'ilat liyal ardu masjidan illal maqbarah, kan begitu. Selesai. Bumi dijadikan sebagai tempat ibadah. Dimanapun tempat mau sholat, silakan sholat. Kecuali beberapa tempat yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang dikecualikan? 3 yang dikecualikan. Pertama, kuburan yang sedang kita bahas. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Berarti bumi seluruhnya tempat ibadah, kecuali kuburan. Selesai. Kita jamakkan 2 hadis, tidak bertentangan sama sekali.
Yang kedua, tempat-tempat kotoran najis. Hammam, tempat buang air, tidak boleh. Yang ketiga adalah tempat mendekamnya unta. Karena kata Nabi, dia adalah sesuatu atau tempat syaitan di sana. Barakallahu fikum. Maka Nabi melarang untuk salat di atanil ibil. Atan itu tempat mendekamnya. Barakallahu fikum. Kembali kita kepada pembahasan dalam kitab kita. Qala, dikatakan wa kullu mawdi'in qusidatus shalah fihi faqad tukhidat masjidan. Berarti semua tempat kalau dijadikan sebagai tempat salat, maka dia bisa dinamakan masjid secara bahasa, tempat sujud. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Tapi kita lihat hadis ini diriwayatkan dari Jundub ibn Abdullah al-Bajali. Huwa Jundub ibn Abdullah ibn Sufyan al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Yansabu ila jaddih, dia dinisbatkan kepada kakeknya. Sahabiyun syahir, beliau adalah sahabat yang masyhur. Mata ba'da sittin, yang meninggal setelah tahun 60-an Hijrah. Tahun 60-an Al-Hijriyah. Qauluhu, sedangkan hadisnya berbunyi, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan salah seorang kalian sebagai khalil. Makna abra'u adalah amtani'u, aku tidak akan, itu maknanya. Amma la yajuzu li an af'alahu, aku tidak akan lakukan, itu makna berlepas diri. Aku enggak akan melakukan apa yang dilarang atasku, yaitu menjadikan seorang kalian sebagai khalil. Karena Allah sudah menjadikan beliau sebagai khalilnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dari Nabi kepada manusia tidak boleh. Karena Nabi adalah khalilullah, maka Nabi tidak akan mengambil khalil dari manusia. Karena khalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi kalau dari manusia kepada Nabi boleh. Bagaimana dari manusia kepada Nabi? Artinya seorang sahabat akan berkata, Nabi adalah khalilku. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Sebagaimana ucapan Abu Hurairah dan lain-lain yang menyatakan ausani khalili, telah mewasiatkan kepadaku khalilku, yakni Rasulullah SAW. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Abu Dzar juga pernah menyatakan ausani khalili. Abu Hurairah juga pernah menyatakan ausani khalili, atau dengan makna seperti itu atau semakna dengan itu. Kok bisa ada khalil dari manusia? Katanya Nabi berlepas diri. Iya, Nabi tidak menjadikan mereka sebagai khalil, tapi mereka menjadikan Nabi sebagai khalil. Tidak apa-apa. Ikhwan ibn a'azamullah, kalau mereka para sahabat tadi bukan khalilullah. Khalilullah hanya Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua nabi yang mulia inilah khalilullah. Apa makna khalil? Makna khalil huwal mahbubu ghayatal hubbi. Makna khalil adalah yang dicintai dengan puncak kecintaan. Mushtaqqun minal khullah atau minal khallah, diambil dari kata khallah dengan difathahkan kha-nya, wa hiya takhallulil mawaddah, yaitu bercampurnya kecintaan di dalam hati. Kama qala syair, sebagaimana penyair berkata,
qad takhallalta maslakar ruhi minni wa bidha summiyal khalilu khalila. Telah bercampur di dalam jiwaku kecintaan kepadamu. Oleh karena itulah dijadikan orang yang dicintai dinamakan khalil. Karena qad takhallalat ruhi, telah bercampur melebur dalam jiwaku. Itu makna khullah. Taib tinggi mana hullah dengan mahabbah? Tinggi mana? Nah, tinggi khullah. Sehingga kalau kalian memanggil Nabi SAW dengan kalimat Habiballah, itu justru kurang tinggi. Kalau mau menyatakan Rasulullah SAW kekasih Allah atau kecintaan Allah, maka lebih dari sekedar Habibullah. Rasulullah SAW adalah Khalilullah, wal khullah a'la minal mahabbah. Khullah itu lebih tinggi dari mahabbah. Khalilullah. Kita beriman bahwa Rasulullah SAW Khalilullah. Kita mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW Khalilullah. Kita berikrar memuji Rasulullah SAW dengan mengatakan Khalilullah. Adapun ucapan Habibullah tidak salah. Benar memang. Rasulullah SAW kecintaan Allah betul, tetapi lebih tinggi dari itu seharusnya. Bukan hanya Habibullah, tetapi Khalilullah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadza huwa sahih fi ma'na. Inilah yang paling sahih tentang makna al-khullah. Kama dzakarahu Syekhul Islam wa Ibnul Qayyim wa Ibnu Katsir wa ghairuhum. Sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana disebutkan Ibnul Qayyim dan juga Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di samping beliau ahli tafsir, menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ternyata beliau menafsirkan juga sama, yaitu ghayatul mahabbah, puncak kecintaan adalah khullah. Ibnu Katsir dari ulama Syafi'iyah. Masya Allah. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, wa innama kana dzalika li'anna qalbahu sallallahu alaihi wasallam qad imtala'a min mahabbatillah wa ta'dhimuhu wa ta'dhimihi wa ma'rifatihi fala yas'u khullata ghairihi. Mengapa Nabi menyatakan abra'u ilallah? Aku berlepas diri kepada Allah dari mengambil kalian sebagai khalil. Kenapa kau berlepas diri? Tidak mengambil khalil dari manusia. Kata Qurtubi, karena qalbahu, karena hati Rasulullah SAW sudah dipenuhi qad takhallala bimahabbatillah, sudah tercampur seluruhnya dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepadanya, pengenalan terhadap Allah. La yasa'u khullata ghairihi, sehingga tidak lagi bisa dicampuri dengan khullah kepada selain Allah. Enggak bisa. Tidak ada. Cinta, na'am. Khullah, tidak. Kenapa saya katakan cinta na'am? Karena cinta dalam hadis-hadis lain ada. Sebagaimana ketika seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabban nas ilai?" Siapa yang paling kau cintai dari manusia? Qala Aisyah radhiyallahu taala anha. Dijawab Aisyah. Kata beliau, "Ya Rasulullah, yang aku maksud adalah dari kalangan laki-laki. Siapa yang paling kau sukai? Siapa yang kau paling cintai?" Qala abuha. Kata beliau, bapaknya. Kalau dari kalangan laki-laki, bapaknya. Man? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang paling dicintai. Tsumma man? Kemudian siapa? Kemudian Umar. Kemudian siapa? Kemudian fulan. Kemudian siapa Rasulullah? Fulan. Belum nyampe kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Padahal beliau merasa sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika bertanya, siapa yang paling dicintai? Aisyah.
Ya Rasulullah, maksudnya dari kalangan laki-laki. Abuha, bapaknya Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian fulan wa fulan wa fulan. Berarti Rasulullah SAW mencintai para sahabatnya. Mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha wa anhum jami'an. Tetapi khullah tidak ada. Aku tidak punya khalil dari kalangan manusia. Kalau aku boleh menjadikan khalil dari kalangan manusia, la takhadtu Abu Bakrin khalila, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Walakin akhi wa sahibi, tetapi cukup sebagai persaudaraan dan pertemanan. Qala rahimahullah, fa inna Allah qad takhadani khalilan, karena Allah telah mengambil aku sebagai khalil. Fihi bayan annal khullah fawqal mahabbah. Padanya ada penjelasan bahwa al-khullah lebih dari sekedar cinta. Wal khullah wa anna, dan khullah, dan bahwasanya Ibrahim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, amma ma yadhunnuhu ba'dul ghalitin min anna al-mahabba akmal min al-khullah. Kata Ibnu Qayyim, dan adapun prasangka sebagian orang-orang yang salah mengira bahwa kecintaan dengan mahabbah lebih tinggi daripada khullah, maka ini kekeliruan. Salah. Wa Ibrahim khalilullah wa Muhammad habibullah famin jahlihim. Ada yang berkata bahwasanya kalau Ibrahim khalilullah, tapi Rasulullah SAW lebih tinggi. Rasulullah Habibullah lebih tinggi dari Ibrahim. Bismillah. Ini min jahlihim, ini dari kebodohan mereka. Dari kebodohan mereka. Mengatakan Khalilullah itu Ibrahim. Kalau Rasulullah lebih tinggi, yaitu Habibullah. Kok terbalik? Bagaimana dengan hadis ini? Inna Allah takhadani khalilan kama takhada Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Berarti sama tingginya. Satu lagi, Rasulullah menyatakan aku tidak menjadikan kalian sebagai khalil. Titik. Tetapi hadis lain berkata, siapa yang paling kau cintai? Aisyah. Kalau dari laki-laki, bapaknya. Kemudian siapa? Kemudian fulan. Berarti Rasulullah SAW cinta kepada para sahabat, tetapi tidak memberikan khullah. Berarti mana yang lebih tinggi? Khullah. Jelas. Cintanya kepada seluruh kaum mukminin, tetapi khullahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti mana yang lebih tinggi? Jelas khullah. Kalau kalian berkata mahabbah lebih tinggi dari khullah, ya Rasulullah SAW terbalik memberikan mahabbah kepada para sahabat, tapi memberikan khullah hanya kepada Allah, tidak kepada para sahabat. Ya terbalik, kalau menurut kalian mahabbah lebih tinggi. Oleh karena itu beliau berkata, famin jahlihim. Yang mengatakan mahabbah lebih tinggi daripada khullah, bodoh dia, keliru. Fa innal mahabbah ammah. Mahabbah itu umum, sedangkan khullah khusus. Mana yang lebih tinggi? Yang khusus apa yang umum? Disebutkan dalam Al-Quran kecintaan Allah kepada para hambanya berapa kali? Innallaha yuhibbul muhsinin.
Innallaha yuhibbul ladzina taqaw wa hum muhsinun. Apa lagi? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang yang takwa, Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, Allah mencintai orang yang berjihad fisabilillah, Allah mencintai sekian ayat, Allah mencintai kaum mukminin. Baik, tetapi siapa yang Allah berikan khullah? Hanya Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Diistimewakan Ibrahim sebagai khalil. Sedangkan kecintaan Allah kepada seluruh manusia. Yang am dengan yang khas untuk Ibrahim. Ayyuhuma a'la. Mana yang lebih tinggi? Yang khas. Yang lebih tinggi yang khusus. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah qad ittakhadahu khalilan. Nabi mengkhabarkan bahwa Allah telah menjadikan dirinya sebagai khalil. Wa nafa, dan menafikan untuk adanya khalil selain Allah. Dia tidak punya khalil lain selain Allah. Kalau saja boleh mengambil khalil lain, dia akan mengambil dari manusia. Ma ikhbarihi bihubbihi li Aisyah. Bersama pengkhabaran beliau tentang kecintaannya kepada Aisyah. Wali abiha, dan juga kepada bapaknya, dan juga kepada Umar bin Khattab, dan kepada yang lainnya, dalam riwayat Bukhari dan dalam riwayat Muslim dari Amr ibn al-As, bukan Sa'ad bin Abdul Waqqas. Tadi saya sebut Sa'ad bin Abdul Waqqas ya. Dari Amr ibn al-As, keliru. Baik. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ditanya siapa yang paling kau cintai, dijawab Aisyah. Kemudian siapa? Bapaknya. Kemudian siapa? Umar. Dan siapa? Fulan. Qauluhu law kuntu. Sedangkan Allah SWT juga demikian. Allah mencintai secara umum. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang taubat, Allah cinta yang mensucikan dirinya. Atau dalam ayat lain, innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta pada orang yang sabar, cinta pada orang yang takwa, cinta pada orang yang muhsin ila akhirih. Tetapi khullah khusus Allah berikan hanya kepada Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Hanya untuk dua orang saja. Qauluhu, dan ucapan Nabi, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau aku boleh mengambil seorang khalil dari kalangan manusia, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah yang paling afdal di antara para sahabat. Menunjukkan bahwa yang paling tinggi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan yang paling dicintai adalah Abu Bakar. Hanya saja karena tidak boleh mengambil khalil, maka Nabi tidak menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tetapi Nabi berkata, kalau boleh, aku akan menjadikan khalil beliau, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa fihi rad, dan padanya ada bantahan terhadap Rafidhah Syiah. Dan juga bantahan terhadap Jahmiyah. Wahuma syarru ahlil bid'ah. Dan kedua-duanya adalah sejelek-jelek ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu banyak jenisnya. Yang paling jeleknya adalah Rafidhah Syiah dan Jahmiyah. Wa akhrajahum ba'du salaf minat tintaini wa sab'ina firqah. Bahkan sebagian ulama mengeluarkan mereka. Bahkan ba'du salaf, sebagian ulama terdahulu dari kalangan salaf menganggap mereka keluar dari umat Nabi Muhammad SAW. Berarti keluar dari 72 golongan. Subhanallah.
artinya dikafirkan. 72 golongan dengan golongan yang selamat menjadi 73. Nabi menyatakan dengan kalimat ummati, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Yang satu selamat, yang kedua terancam neraka, finnar. Baik. Tetapi semuanya dikatakan umatku. Baik. Masih dikatakan umatku. Sebagian salaf menyatakan berarti bukan Jahmiyah, berarti bukan Rafidah, Syiah. Karena Rafidah telah keluar dari Islam. Jahmiyah telah keluar dari Islam. Jahmiyah karena ucapan-ucapannya yang kufur. Sampai menyatakan Allah bersama setiap sesuatu dan di semua tempat menyatu dengan makhluk. Ini namanya wahdatul wujud. Keberadaan itu hanya satu, ya Allah. Keberadaan itu hanya satu, yaitu Allah, kata mereka. Yang sekarang berkata la illallah. Hati-hati, perhatikan dengan jeli. Mereka ngomong apa? Bukan la ilaha illallah, la illallah, la illallah. Tidak ada kecuali Allah. Enggak ada semua ini kecuali Allah. Karena semua ini hakikatnya Allah. Astagfirullah. Maka para ulama menyatakan kafir. Karena menyatakan anjing dan babi sebagai Tuhanku. Dan tidaklah Tuhanku kecuali pendeta di gerejanya. Dan tidaklah benda-benda, makhluk-makhluk, semua adalah Tuhan. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu raba, apa yang kamu pegang, semuanya Tuhan. Astagfirullah. Maka Jahmiyah dikeluarkan dari itu, bukan ummati. Mereka bukan umat Rasul SAW. Demikian pula Rafidah yang meyakini adanya kitab selain Al-Quran. Walaupun mereka namakan Al-Quran, tapi kata mereka berbeda dengan Quran kalian. Lebih banyak dari Quran kalian, lebih lengkap dari Quran kalian, 3 kali lipat lebih banyak dari Quran kalian. Enggak ada surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, enggak ada. Dan ada surat wilayah. Astagfirullah, 1 surat dibuang. Masih surat pendek. Ada surat yang panjang pun mereka buang. Dan ditambah dengan surat wilayah yang mereka bikin. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa hukumnya? Kafir. Kafir. Siapa yang tidak beriman pada Quran yang 30 juz, yang 6.666 ayat, yang 114 surat. Yang berapa huruf? Siapa yang hitung hurufnya? Ini barakallahu fikum. Siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Keluar dari Islam. Di samping itu bahkan menganggap Jibril berkhianat. Seperti Yahudi. Sama. Dan menganggap bahwasanya Jibril salah menyampaikan wahyu. Harusnya bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Harusnya pada Ali. Dan masih banyak lagi kekufuran-kekufuran mereka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini ada bantahan pada kedua-duanya. Silakan kalau mau azan dulu, sudah masuk waktu Isya. Tafadhalu. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Disebutkan di sini fihi ar-raddu 'ala ar-Rafidah wa 'ala al-Jahmiyah. Adanya ada bantahan terhadap Rafidah Syiah dan aliran Jahmiyah. Taib, bantahan terhadap Rafidah sudah kita ketahui, yaitu keutamaan Abu Bakar. Sedangkan Rafidah mencerca Abu Bakar. Tapi bantahan terhadap Jahmiyah yang mana? Yang mana dalam hadis ini yang merupakan bantahan terhadap Jahmiyah?
Tentunya untuk menjawabnya harus tahu dulu siapa Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Safwan At-Turmudi. Karena tempatnya saja dari tempat Turmud. Tidak ada kaitannya dengan Imam Tirmidzi. Karena kebetulan tempatnya daerah Turmud sama-sama. Dikatakan Jahm bin Safwan At-Turmudi. Aliran yang tercetus dari ucapan beliau yang diawali dengan pertanyaan seseorang atau pertanyaan rombongan dari Hunud, orang-orang India yang bertanya kepadanya, Sif Rabbak, gambarkan Tuhanmu seperti apa. Dia jahil. Seharusnya dia menjawab, kalau seorang jahil berkata saya tidak tahu, tanyakan pada ulama, kan selesai. Tetapi dia tidak mau mengatakan tidak tahu. Berpikir. Nanti saya jawab. Kemudian besoknya dia mencari rombongan tadi. Saya sudah ketemukan. Oh, Allah fi kulli syai' wa ma'a kulli syai'. Allah di setiap sesuatu bersama setiap sesuatu. Aliran ini kemudian berkembang menjadi sekian macam keyakinan dan diantara ciri khasnya adalah menolak sifat. Lebih parah dari Mu'tazilah. Mu'tazilah menolak sifat-sifat hampir sebagian besarnya, bahkan seluruhnya atau hampir seluruhnya, karena mereka menganggap bahwa kalau ada sifat nanti sama dengan makhluk. Maka yang sifat-sifat yang mengkhawatirkan saja sama dengan makhluk mereka tolak dengan akal mereka. Tetapi Jahmiyah menolak sifat seluruhnya. Bahkan sifat baik, sifat jelek, dua-duanya ditolak. Kata mereka, Allah tidak besar dan tidak kecil. Tidak mendengar dan tidak tuli. Tidak melihat dan tidak buta. Ila akhirnya. Ini khonibun a'azakumullah. Sehingga orang Badui saja ketika duduk di majelisnya sebentar sudah paham. Ini orang gila. Badui. Sayang saya tidak hafal syairnya. Itu orang Badui kan ahli dalam syair-syair. Begitu mendengarkan sebentar dia berpaling sambil berkata laqad junna Jahmun id yusammi ilahahu. Sungguh telah gila Jahm ketika mengatakan tentang Tuhannya. Dia dalam keadaan bisa dinamakan besar tapi tidak punya sifat kebesaran. Dikatakan Sami, nama Sami, maha mendengar, tapi nggak punya pendengaran. Jadi sifatnya ditolak, namanya diterima. Namanya Sami, tapi nggak punya pendengaran. Karena nanti kayak makhluk. Kalau nggak punya, nggak mungkin juga. Karena nanti lemah, tidak mungkin. Dua-duanya nggak mungkin. Ditolak semua. Tapi namanya diterima. Laqad junna Jahmin idlu sammi ilahahu ila akhiri. Dan kemudian dia katakan, masih kata Badui tadi, apakah engkau suka ya Jahm? Saya katakan bahwa bapakmu pintar tapi nggak punya kepintaran. Bapakmu cerdas tapi nggak punya kecerdasan. Bapakmu itu tinggi tapi nggak punya ketinggian. Sebagaimana pendek tapi nggak punya kependekan. Ila akhiri. Cukup orang Badui saja tahu sesatnya Jahmiyah. Sehingga setelah kita kenal Jahmiyah, jawab pertanyaan saya tadi. Mana bantahan terhadap Jahmiyah di dalam hadis ini? Naam. Penetapan sifat Allah mencintai. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Artinya Allah mencintaiku dan mencintai Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam dengan kecintaan yang paling tingginya. Dengan kecintaan yang paling tingginya itu khullah. Berarti Allah punya sifat atau tidak punya sifat? Punya sifat mencintai. Ikhwani fillah azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi jangan pula kita menyerupai sufi yang salah menafsirkan cintanya, yaitu menyamakan cinta Allah seperti cintanya makhluk. Allah cinta kepada hambanya. Kita pengen dicintai oleh Allah.
Ini masih benar ucapan ini. Tapi berlanjut. Astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Aku ingin dipeluk oleh Allah. Aku ingin menyatu dengan Allah. Sampai azakumullah. Enggak tega saya mengucapkannya. Mereka bilang. Pengen bersetubuh dengan Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada yang sampai sekufur itu mereka. Pengen bersatu. Bersetubuh dengan Allah Ta'ala. Astagfirullah. Ishada. Cinta Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Kita terima sifat-sifat Allah dengan maknanya. Bahwa Allah mencintai. Tetapi bagaimana Allah mencintai hambanya? Apakah sama seperti makhluk mencintai seseorang? Tidak sama. Lebih sempurna. Tidak sama, lebih mulia, lebih tinggi, lebih sempurna. Sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya. Tetapi hadis-hadis ini menunjukkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tidak seperti Jahmiyah. Wa fihi, dan di sini ada faedah lain dalam hadis ini, yaitu isyarah ila khilafati Abi Bakrin. Catat sebagaimana mencatat yang tadi, faedah-faedah dari hadis yang tadi, sekarang faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, bantahan terhadap Rafidah dan Syiah. Syiah Rafidah dan Jahmiyah. Yang kedua, hadis ini sebagai isyarat tentang khilafah Abu Bakar. Karena kalau paling dicintai, paling disukai, paling mulia ila akhirih, berarti paling pantas menjadi khalifah. Lianna man kanat mahabbatuhu li syakhsin asyad kana awla bihi min ghairihi. Karena siapa yang kecintaan Rasulullah SAW kepadanya lebih, maka sungguh dia paling pantas untuk menjadi pelanjutnya. Siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW? Ya tentunya yang paling dekat dan paling dicintainya. Siapa yang paling dekat dan paling dicintai? Abu Bakar. Jadi hadis ini isyarat kekhilafahan Abu Bakar Siddiq. Wa qad istakhlafahu 'ala salati bin nas. Dan Nabi telah menjadikan beliau sebagai wakilnya untuk mengimami manusia dalam salat. Muri abaki falyusalli bin nas. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Ada hadis kepada Aisyah, khususnya Aisyah, perintahkan bapakmu untuk menyuami salat. Ada perintah kepada ahli baitnya semuanya. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Bahkan Aisyah dan ahli baitnya enggan. Mengapa enggan? Khawatir terkena syu'mul muslimin. Khawatir terkena syu'mul muslimin. Apa syu'un? Luapan kekecewaan. Bagaimana perasaanmu kalau kamu menunggu-nunggu seseorang yang datang orang lain? Kamu. Ya. Saya tunggu Ustaz, datangnya kamu. Kan terkena dia. Padahal dia nggak salah, enggak apa. Oh, saya disuruh Ustaz untuk menggantikan kok. Tapi kalian jadi meluapkan kekecewaannya kepadanya. Itu dikhawatirkan. Ya. Itu dikhawatirkan. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar itu suaranya pelan kalau baca Quran, kalau ngimami. Dan beliau sering menangis. Kalau beliau menangis, bacaannya jadi tidak jelas. Pokoknya berupaya supaya jangan Abu Bakar. Diulangi lagi oleh Nabi, muri abaki falyusalli bin nas. Muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu begini-begini. Muri abaki falyusalli bin nas. Perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Inna kunna la sawahibu Yusuf. Sampai marah Rasulullah SAW. Dan berkata, apakah kalian itu seperti sahabat-sahabatnya Nabi Yusuf? Sahabat-sahabat Nabi Yusuf enggak suka kepada Nabi Yusuf sehingga membuat makar sampai membuangnya ke sumur dan sebagainya. Apakah kalian akan membegitukan Abu Bakar? Sampai Rasulullah marah. Bahkan pernah terjadi Umar yang mengimami, Rasulullah marah. Bukankah aku sudah suruh Abu Bakar? Wadzalika, maaf ya, bukan
Umar mengimami, bukan. Ada yang berkata, bagaimana kalau Umar saja? Marah Rasulullah SAW. Lamma qila yusalli bihim Umar. Bagaimana kalau Umar yang mengimami? Ghadiba Rasulullah SAW. Wa dzalika fi maradihi alladhi tuwfiya fihi. Dan itu adalah di akhir hidup beliau SAW. Jangan ada yang berkata, mungkin di akhir hidupnya beliau berubah, jengkel pada Abu Bakar. Ini di akhir hidupnya, ketika akan wafatnya. Bahkan sebelum wafatnya, beliau mengintip dari tirainya dan tersenyum melihat Abu Bakar mengimami salat kaum muslimin dan mereka salat diimami oleh Abu Bakar. Tersenyum Rasulullah SAW. Apa makna senyumnya? Setuju, bangga, senang. Dan itu takrir persetujuan Rasulullah SAW. Senyum, gembira, tutup kembali. Setelah itu malamnya wafat. Ikhwani fid din, a'azakumullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini jelas bukti kekhilafahan Abu Bakar adalah sah dan benar-benar dengan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa Abu Bakar? Ya sudah tahulah saat Abu Bakar itu. Ya. Baik, nama lengkapnya Abu Bakar itu bukan nama, kunyah. Itu kunyah. Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Itu kunyah, bukan namanya. Siapa namanya? Katanya kenal. Ya banyak ceritanya, banyak riwayatnya. Kita sudah banyak kenal dengan kisah-kisah Abu Bakar Siddiq dan riwayat-riwayat beliau, keutamaan-keutamaannya. Namanya adalah Abdullah ibni Uthman, ibni Amir, ibni Amr, ibni Ka'ab, ibni Sa'ad, ibni Taim, ibni Murrah. Nama lengkapnya As-Siddiqul Akbar, dijuluki dengan As-Siddiq Al-Akbar. Karena Aisyah juga dijuluki Siddiqah. Siddiqah binti Siddiq. Maka Siddiqul Akbarnya adalah Abu Bakar. Dan dijuluki As-Siddiq karena ketika orang ragu mendengarkan ucapan atau berita dari Rasulullah SAW, yang pertama percaya Abu Bakar. Selalu demikian. Kasus pertama, kasus ketika Isra dan Mi'raj. Bahkan Ibnu Hisham meriwayatkan ada orang yang sudah masuk Islam tidak jadi. Ketika mendengarkan Rasulullah SAW berkata, aku semalam ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Semalam perjalanannya membutuhkan waktu 1 bulan. Bagaimana mungkin semalam dia ke Baitul Maqdis? Urung untuk masuk Islam. Subhanallah. Kecuali Abu Bakar. Aku percaya. Kalau benar Rasulullah SAW yang berkata, aku percaya. Ini As-Siddiq. Dan juga kejadian yang besar saja yang saya kisahkan adalah ketika perjanjian Hudaybiyah, yang sebagian orang menduga bahwa ini kayaknya nggak adil. Kalau ada orang yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Kalau ada yang murtad dari Madinah ke Mekah tidak dikembalikan. Kan curang itu. Ada lagi perjanjiannya. Yang kedua, kalian harus pulang. Ini sudah di batas haram. Sudah di batas haram dan sudah ihram mereka. Sudah ihram artinya sudah memakai pakaian ihram, sudah mau masuk. Sudah talbiyah. Bahkan garisnya itu sudah bisa dijalan dengan beberapa langkah saja. Masuk ke sana, masuk haram, ke sini keluar haram. Daerah Hudaybiyah itu. Tiba-tiba disuruh pulang. Ya kata Nabi, setuju. Maka para sahabat bingung. Kenapa kau diterima? Ya Rasulullah, pertama enggak berani kepada Rasulullah SAW. Ya Abu Bakar, kenapa kita terima yang seperti ini? Kenapa kita terima perjanjian yang tidak adil seperti ini? Hadhihi daniyah, ini penghinaan terhadap kita. Kita diusir, suruh pulang.
Kita ini pasukan atau kita ini adalah tentara. Biasa perang. Kami para pemberani. Kami orang laki-laki yang begini, yang begini, yang begini. Kami siap lawan mereka semuanya. Kami gak takut. Kenapa kita kalah? Ya Abu Bakar, bukankah Nabi menjanjikan dengan mimpinya dan mimpi Rasulullah SAW adalah wahyu bahwa kita pasti akan masuk Masjidil Haram? Ternyata Abu Bakar yang paling yakin. Abu Bakar berkata pada mereka semua, apakah kalian beriman bahwa beliau adalah Rasulullah? Tentu, kami beriman bahwa beliau Rasulullah. Aku pun beriman bahwa beliau Rasulullah SAW. Maka ucapan Rasulullah SAW pasti benar. Itu dulu. Ucapan Rasulullah SAW pasti benar. Kita akan masuk Masjidil Haram. Tapi pertanyaan saya, apakah Rasulullah SAW berkata bahwa masuk ke tahun ini? Maka mereka baru tersadar. Iya, memang tidak bicara tahun ini. Kata Abu Bakar, pasti akan masuk walaupun bukan tahun ini. Pasti akan masuk walaupun bukan tahun ini. Ikhwani fillah azakumullah. Mereka datang ke Rasulullah SAW. Bertanya dengan hal yang sama. Ya Rasulullah, kenapa kita terima perjanjian yang seperti ini? Masa kita harus pulang? Kita sudah jauh begini. Kata Nabi SAW, apakah kalian percaya bahwa aku adalah Rasulullah? Tentu kami percaya bahwa engkau adalah Rasulullah. Kalau begitu pasti kita akan masuk. Walaupun bukan tahun ini. Apakah aku berkata pada kalian bahwa kita akan masuk tahun ini? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu pasti akan masuk walaupun bukan tahun ini. Subhanallah, persis jawaban Abu Bakar seperti jawaban Rasulullah SAW. Dan persis jawaban Rasulullah SAW seperti jawaban Abu Bakar. Ini yang menunjukkan As-Siddiq Al-Akbar. Lagi pula, kalau saat itu memaksa masuk, apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Peperangan. Taib. Berarti tidak sesuai dengan apa yang dimimpikan Rasulullah SAW. Apa mimpi Rasulullah? Mimpi Rasulullah SAW adalah la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Mimpi Rasulullah SAW adalah kalian akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin, aman, tenang, tentram. Kalian mencukur rambutnya dan menggundul. Apa di akhirnya? La takhafun, tidak ada kekhawatiran. Lah kalau melawan walaupun menang, Masya Allah menang. Setelah itu haji, mereka tawaf dan sebagainya. Aman apa enggak aman? Takut apa enggak takut? Takut. Tawaf, melirik ke atas, melirik ke belakang. Jangan-jangan ada yang mana? Jangan-jangan ada yang nombak. Jangan-jangan ada yang tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Ada serangan mendadak. Takhafun. Tetapi subhanallah dengan perjanjian tadi, tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Dengan tidak takut. Dan beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah afdalus sahabah. Sebaik-baik sahabat. Khalifatur Rashid, khalifah yang lurus bi ijma' man yu'tadu biqaulih. Beliau adalah khalifah yang sah, sebaik-baik sahabat secara ijma'. Dan ijma' itu hujjah. Setelah Quran dan Sunnah, ijma'. Mengapa hujjah? Karena Nabi menyatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku enggak akan bersatu di atas kesesatan. Umatku enggak akan bersatu di atas kesesatan. Kalau kemudian bersatu berarti pasti di atas kebenaran. Sepertinya sudah terlalu panjang. Jadi enggak ada pertanyaan. Qala mata fi Jumadil Ula, beliau meninggal pada bulan Jumadil Ula sanata 13 pada tahun ke-13 Hijriyah
walahu 63 sanah radhiyallahu taala anhu. Baik. Apa yang mirip dengan Rasulullah SAW? Umurnya. Rasulullah 63, beliau juga 63. Hanya saja karena umurnya berbeda 2 tahun, maka setelah Rasulullah wafat, 2 tahun kemudian Abu Bakar wafat. Dalam umur yang sama, 63 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah.